Informasi mancanegara di Kompas Pagi, Saudara, di ambang kesepakatan damai, Gaza masih hadapi beberapa kali serangan udara usai pengumuman kesepakatan antara Hamas dan Israel. Kepulan asap yang disebabkan serangkaian ledakan membumbung di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Ini terjadi beberapa jam setelah Israel dan Hamas sepakat menghentikan pertempuran di Gaza guna membebaskan sandera yang tersisa. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh AS, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh di Mesir. Kesepakatan ini, Saudara, menandakan seluruh sandera akan dibebaskan dan Israel akan menarik pasukannya di Gaza. Sebelumnya, pada 29 September, Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hamas akhirnya menerima rencana ini dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Gema takbir bergemuruh di jalanan Deir al-Balah, Gaza. Dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka bersorak, bersuka cita, meluapkan kegembiraan atas kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Hati mereka penuh harap agar kesepakatan ini dapat membawa perdamaian di tanah Gaza. يعني خلاص الحرب هتوقف، شلال الدم هيوقف، فرحة عارمة، شعور لا يوصف، قد ما بدي أوصف لك مش هعبر لك عن الشعور الجواني. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan berdamai setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Hamas bersedia melakukan pertukaran tahanan dengan Israel dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Dengan negosiasi yang berjalan lancar ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengunjungi Timur Tengah akhir pekan ini pada saat sandera dibebaskan. Well, we have a great team over there, great negotiators, and there are unfortunately great negotiators on the other side also. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually. And we'll see, but there's a very good chance negotiations are going along very well. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama, Hamas dan Israel sepakat untuk membebaskan para sandera termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua, penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Kemudian warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Meski Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata fase pertama, namun ternyata beberapa serangan Israel di Gaza Palestina masih saja terjadi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana menyebut, walau gencatan senjata baru berlaku, Israel semestinya menghentikan serangan agar tidak mencederai kesepakatan damai. Ya, ini sangat bergantung pada Israel ya. Saya sih tadinya berharap bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibuat, walaupun kita tahu akan baru mulai hari Senin nanti, namun demikian serangan-serangan Israel sepatutnya dihentikan karena menunjukkan gestur bahwa Israel betul-betul ingin menjalani masa perdamaian ini. Nah, yang mengawasi itu harusnya masyarakat internasional. Dan di sini kalau kita lihat di 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump, proposal, itu harusnya akan dibentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force.
Sejak 7 Oktober 2023, warga Gaza kehilangan masa-masa mereka menjalani kehidupan yang normal. 2 tahun sudah penderitaan dirasakan warga Gaza dengan lebih dari 67.000 warganya tewas. Masa depan warga Gaza kini bergantung dengan ujung kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Akankah kesepakatan ini bisa berlangsung konsisten dan membawa perdamaian di Gaza? Suasana haru mewarnai kota Gaza saat awak ambulans dan petugas pertahanan sipil merayakan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Kamis malam. Terlihat tim medis dan petugas pertahanan sipil bersujud sebagai ungkapan syukur serta melantunkan lagu-lagu rohani. Mereka juga berkeliling menggunakan ambulans dan kendaraan pertahanan sipil sambil membagikan permen kepada warga. Mereka telah berjuang selama 2 tahun untuk melayani rakyat di bidang kemanusiaan dan medis. Kabar gencatan ini merupakan suatu hal yang dinanti oleh mereka. سنتين الحمد لله سنتين في شمال غزة صابر مرابط تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة الحمد لله على الفتح. Menara Galata di Istanbul, Turki, terang berwarna bendera Palestina pada Selasa malam sebagai bentuk solidaritas dalam memperingati 2 tahun dimulainya perang di Gaza. Rekaman memperlihatkan bendera Palestina yang diproyeksikan di fasad menara disaksikan warga dan wisatawan yang mengabadikan foto tersebut. Seorang peturis mengatakan tampilan bendera ini menjadi pesan kuat bahwa Palestina tidak sendirian dan dunia menuntut diakhirinya penderitaan di Gaza. Inisiatif ini, saudara, diluncurkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki sebagai bentuk penghormatan kepada korban perang di Gaza. Warga Turki mengungkapkan kebanggaan melihat bendera Palestina terpancar di salah satu artefak bersejarah di negara mereka. Peringatan ini bertepatan dengan 2 tahun serangan Hamas ke Israel Selatan yang menyulut perang berkepanjangan di Gaza dan menelan puluhan ribu korban jiwa. Çok güzel bir unsur. Gurur duyduk böyle bir unsurun bu bayrağın bizim tarihi bir eserimizin üstünde yansıması. Dünyaya bir çağrıdır artık Filistin dünyanın çok büyük bir yarasıdır. Dengan mengibarkan bendera dan atribut Palestina, ratusan warga di Milan, Italia menggelar aksi pro-Palestina. Massa mendesak Israel untuk menghentikan genosida di Palestina. Selain mendesak dihentikannya genosida, massa juga memprotes aksi Israel menyerang armada Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Bahkan massa menuding Israel memperlakukan buruk terhadap relawan Sumut Flotilla selama ditahan. Sebelumnya Israel menyerang kapal dan menangkap relawan saat menuju Gaza untuk memberikan bantuan. Siamo qui prima di tutto per Gaza, dove continua il genocidio nonostante il chiacchiericcio su una pace che non sta arrivando, dove continuano a morire straziati bambini innocenti, medici, infermieri, giornalisti, con bombe sganciate da Israele che sono anche frutto della complicità italiana e di un governo che continua a mandare armi. E poi chiediamo la liberazione delle attiviste e degli attivisti che questa notte sono stati nuovamente fermati illegalmente, esattamente come è successo a noi, contro il diritto internazionale, sempre in acque internazionali, sempre rapiti illegalmente e che non devono subire i trattamenti disumani che abbiamo subito noi. 6 aktivis Meksiko dari Global Sumut Flotilla dipulangkan kembali ke rumah setelah ditahan dan dideportasi dari Israel. Aktivis ini merupakan bagian dari koalisi relawan internasional yang berupaya mengirimkan bantuan melalui laut. Anggota keluarga dan pendukung berkumpul di Bandara Internasional Mexico City sambil mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan yel-yel ketika kelompok ini keluar dari bandara. Mereka berpelukan sambil menangis, sementara yang lain menyerahkan karangan bunga kepada aktivis yang kembali. Mereka juga mengecam penganiayaan saat ditahan di Israel sebelum dideportasi. Sementara itu, saudara, pihak berwenang Israel menolak tuduhan penganiayaan yang muncul dalam wawancara dengan aktivis yang dideportasi
dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, kapal bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza dinaiki militer Israel pada Rabu dini hari. Para aktivis yang berada di dalamnya turut ditahan. Koalisi Freedom Flotilla menyatakan 8 kapal yang berusaha menembus blokade Israel di wilayah Palestina tiba-tiba dinaiki oleh militer Israel di perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim kapal-kapal tersebut dibawa ke pelabuhan Israel dan 171 orang ditahan telah dideportasi ke negara asal mereka, termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg. Penangkapan para aktivis tersebut memicu demo besar-besaran di kota-kota di seluruh dunia. Ratusan orang bergabung dalam demonstrasi damai di Mexico City menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi ini digelar memperingati 2 tahun sejak perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya sambil membawa bendera raksasa dan plakat pro-Palestina. Massa mahasiswa dari berbagai universitas juga melakukan unjuk rasa dan menuntut Meksiko memutuskan hubungan dengan Israel. Pengunjuk rasa bilang merupakan tanggung jawab global dan internasional untuk bersuara turun ke jalan untuk menyuarakan perdamaian di Gaza. Informasi mancanegara lainnya akan hadir usai jeda, diantaranya ratusan pendaki terjebak di lereng timur usai hujan dan badai salju yang menerpa Gunung Everest. Kami akan ajak Anda melihat sebuah kawasan pedesaan di Korea Selatan yang mendedikasikan untuk budaya tanaman herbal dengan hamparan rumput berwarna merah muda.